Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyallahi. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bihi mati imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah wa taqatil allakum tuflihun. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kanu ma'as shodiqin. Ma'asyiran muslimin rahikumullah. Dari atas mimbar khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab yang syar'i. Alasan yang benarkan oleh syariat, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sebabu muslim fusuk." Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyebut perkataan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia tergolong dosa besar, sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah, seperti mengatakan, "Semoga Allah melaknatmu, semoga Allah menimpamu, engkau terlaknat," atau "engkau termasuk orang yang pantas mendapat laknat Allah." Melaknat seorang muslim hukumnya dosa besar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'unu mu'min kakosihi." Melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Mencaci dan melaknat saudara sama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana ditegaskan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa bitoni wala la'ani wala hisi wala ba'di." Seorang muslim yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna soro nasi mantarokahu nasu awada'ahu nasu taqwa fusihi." Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah seorang yang ditinggalkan orang lain karena takut akan perkataan keji dan kotornya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, muslim yang baik adalah seorang mukmin yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Musliman man salim muslimuna min lisanihi wa qadi." Muslim yang sempurna imannya adalah seorang yang orang muslim lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimin rahikumullah. Oleh karena itu, mari kita jaga lidah kita jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri karena jika tidak hati-hati, ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Imam Al-Ghazali berkata, menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung. Bentuknya kecil tapi akibat yang ditimbulkan bisa sangat besar. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa naf'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilallah innahu wasami'un alim. Aqallahu qali hadza wastaghfirullah al-azim wa takum innahu huwa ghafurur rahim.
Hadirin, dengan sebab lidah seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah bisa terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat melurus di mana-mana dan meluas kemana-mana. Dengan sebab lidah, seorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang mengorak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan suatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat benar apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wa yumillahi falyaqulu khalaqu ilyasmutu. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaihi. Masyiral muslimin rahikumullah. Suatu ketika sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekati gunung Sofa. Setelah dia sampai puncak, beliau memegang lidahnya sambil mengucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksaru khotoyah bini Adam min lisanihi. Sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Nabi yang lain, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, wala yakubu nafsu fi nafsi wa huwa ihim awwala manna hirihim illa hasani idus tatihim. Maknanya, adakah suatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baginda Nabi juga menasihatkan, inna kalam tazal salimma sakota faiza tak kalamku kotiba laka allaka. Maknanya, sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam, namun jika engkau telah berbicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masyiran muslimin rahikumullah. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, terlongsong perahu boleh balik, terongsong cakap tak boleh balik. Artinya, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu, jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar, berpikir sebelum menulis di medsos. Tulisan adalah suatu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan, dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di suatu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah. Sharing sebelum sharing. Tidak setiap yang terpikir kita ucapkan, tidak setiap kejadian kita komentari. Dengan mengomentari suatu yang kita tidak ada ilmu tentang, alih-alih berkomentar, kita menyelesaikan masalah
justru malah menambah dan meruncing masalah. Ingat, setiap apa yang kita ucapkan, lakukanlah dan yakini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim sinatuhu wa ya'dihim wa arkuluhum bima kanu ya'malun. Maknanya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Innaha wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu ala wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib. Dawat ya khubiyat hazat innaha yakumul bi'adli wa ihsan wa iyazil quba wa yah'anil falya wal munkar wa bagiya izukum alakum tazakkarun. Uzukullahal azim yuzurkum wa syahadu ala alihi yakazib yazikum wa wasulu min fadli yatihu wala zuriko akbar wala yuzrikullahu akbar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.